nanti kita akan bersaing dengan nilai ya sesama peserta ya. Kalau K2 terlalu sombong kalau kita bilang cukup hadir saja dalam ujian. Seperti itu untuk K2. Jadi ini kita tidak bisa lawan untuk bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru calon ASN P3K tahun 2024? Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prediksi soal yang bakal keluar nanti di P3K 2024. Tapi sebelum lanjut, saya mau Bapak Ibu klik subscribe, like, dan bantu share ke sosial media Bapak Ibu biar video ini makin banyak yang nonton dan otomatis akan banyak manfaat untuk guru-guru ya. Baik, terima kasih sudah subscribe dan share. Semoga dengan membantu yang lain melihat video ini, Bapak Ibu guru juga nanti bakal dimudahkan kelulusannya di ASN 2024 ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya belum bahas soal. Insya Allah besok baru saya mulai untuk membahas soal SJT, tips trik mendapat nilai tertinggi di ujian SJT Bapak Ibu. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah prediksi, karena saya lihat di kemarin saya sempat buka beberapa web termasuk web bimbel dan sebagainya, termasuk di YouTube dan sebagainya, itu tidak ada yang khusus membahas mengenai prediksi yang bakal keluar nanti ya. Karena setahu saya, sependek pengetahuan saya, bahwa soal P3K itu dimulai besar-besaran 2021 ya Bapak Ibu. Itu sempat saya bahas beberapa mapel. Bapak Ibu bisa lihat di video saya, di list di video saya semuanya, itu saya sempat bahas banyak mapel ya. Jadi di sini tempatnya para guru. Kenapa saya namakan para guru? Karena memang khusus untuk guru ya Bapak Ibu. Khusus untuk guru P3K-nya ini. Jadi tidak umum. Jadi spesial untuk guru. Makanya namanya para guru. Di 2021 yang lalu, alhamdulillah, soal saya itu banyak sekali yang mirip. Silahkan lihat komentar-komentar teman-teman di tahun 2021 tersebut, kalau Bapak Ibu agak ragu ya. Kemudian 2022 setahu saya tidak ada pengangkatan, ada hanya penempatan saja. Kalaupun ada, ya tidak ada tes langsung ya di tahun 2022 setahu saya. Hanya pemberkasan bagi yang lolos PG waktu itu dan penempatan. Kemudian di tahun 2023 itu sedikit berbeda ujiannya dengan tahun 2021, yang mana tahun 2023 itu cenderung ke soal SJT ya Bapak Ibu. Bagi yang belajar di sini kemarin, saya yakin Bapak Ibu yang belum punya rezeki lulus pasti tahu dan rasakan seperti apa soalnya. Bisa juga Bapak Ibu cek di kolom komentar mengenai pembahasan soal saya di tahun 2023. Itu alhamdulillah banyak yang mirip, hampir sama persis dengan soal-soal yang dilaksanakan. Nah, pada tahun ini, tahun 2024, itu akan kembali sama dengan tahun 2021 model soalnya. Cuman ada sedikit perbedaan Bapak Ibu. Kenapa? Soal P3K itu cenderung mengikuti soal-soal dari PPG. Cenderung ya. Jadi mereka itu cenderung mirip dengan soal-soal PPG
dalam jabatan maupun prajabatan. Ini khusus guru ya. Jadi saya tekankan lagi, ini khusus guru. Kalau Bapak Ibu kurang yakin, kurang percaya dengan prediksi saya, bisa lihat video-video saya dari 2021, komentar teman-teman dari 2021 sampai 2023. Ini baru sempat buat video karena kemarin sibuk di PPG ya Bapak Ibu. Bisa lihat video-video saya terkait dengan PPG Daljab piloting 1, 2, dan 3. Saya harap yang pesan soal sama saya itu lulus semua ya. Penonton channel ini lulus semua. Nah sekarang mari kita lihat soal prediksi yang bakal keluar nanti di P3K Guru tahun 2024 ini ya. Nah ini dia Bapak Ibu, saya ke pen dulu ya. Nih, dari berdasarkan Permenpan RB nomor 37 tahun 2024. Jadi ini Permenpan baru ya Bapak Ibu. Nah, berikut adalah rincian kisi-kisi soal yang akan diujikan. Nah, yang pertama ini saja yang saya potong ya, karena ini banyak YouTuber yang tidak menekankan pembelajaran di sini ya, hanya fokus ke SJT saja. Ya, seleksi kompetensi teknis. Nah, ini kompetensi teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang spesifik berkaitan dengan jabatan guru. Jadi memang khusus guru yang saya cari Bapak Ibu. Materi teknis yang akan diuji mencakup Situational Judgment Test atau SJT, ya, menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi kerja yang penuh tantangan. Yang sudah ujian di tahun 2023 pasti pernah mengalami soal seperti ini ya. Bisa Bapak Ibu lihat di video lama saya. Kemudian yang terbaru ya, ini model yang terbaru, Pedagogical Content Knowledge atau PCK ya. Ujian yang mencakup kemampuan mengajar, pemahaman terhadap materi pelajaran, serta keterampilan praktis dalam proses belajar mengajar. Sebentar saya jelaskan apa perbedaannya ujian tahun 2021 yang mirip dengan 2024 ini. Ada perbedaan sedikit Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan. Nah, pada tes ini peserta akan diberikan 90 soal dengan total nilai maksimal 450 poin. Waktu pengerjaan adalah 120 menit untuk peserta umum dan 150 menit untuk penyandang disabilitas sensorik ya. Seperti ini. Jadi saya yakin Bapak Ibu setelah melihat ini bisa menemukan gambaran ya. Bisa menghayal sekarang, jadi nanti soalnya seperti ini, waktunya seperti ini. Jadi jangan salah belajar lagi. Banyak saya lihat bimbel-bimbel yang hanya berfokus pada SJT dan masih menggunakan soal lama ya Bapak Ibu. Jadi harap di upgrade soalnya. Jadi yang sudah pesan kemarin di PPG itu bisa dipakai lagi Bapak Ibu untuk persiapan pembelajarannya. Nah, di perbedaan 2021 dengan 2024 ini, kalau kemarin di 2021 ada 2 kompetensi yang harus dikuasai guru ya. Yang pertama pedagogi dan yang kemudian itu adalah profesional. Nah, di profesional itu khusus membahas terkait jurusan kita. Itu di 2021. Kalau di 2024 itu dia berbeda. Namanya PCK, Pedagogical Content Knowledge. Pedagogical Content Knowledge itu adalah bagaimana menerapkan kemampuan pedagogi kita dalam pembelajaran
kita. Misalnya kalau matematika ya, bagaimana kita menerapkan pembelajaran matematika supaya berhasil. Kalau bahasa Inggris, bagaimana menerapkan ilmu pedagogi kita agar menyatu dengan materi yang akan kita ajarkan, seperti itu. Itu penjelasan singkatnya ya Bapak Ibu. Jadi pedagogical content knowledge itu adalah bagaimana menerapkan pembelajaran yang kita ampuh, seperti itu. Bagaimana menerapkan pembelajaran yang kita ampuh. Misalnya kita guru kelas ya, bagaimana kita menyajikan materi, bagaimana usaha kita agar siswa kita paham dengan materi yang kita ajarkan. Pembelajaran tercapai, tujuan pembelajaran tercapai pada saat proses pembelajaran. Itu saja untuk penjelasan singkat mengenai PCK ini. Kemudian di SJT itu sudah saya jelaskan berkali-kali di video sebelumnya. Situational judgment test diberikan situasi sederhana, kemudian dilakukan pemecahan masalah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang harus Bapak Ibu guru lakukan sekarang adalah pelajari soal-soal PCK dan SJT. Itu untuk di teknis ya. Itu untuk di teknis. Sebenarnya yang paling banyak nilainya itu kan teknis Bapak Ibu. Teknislah yang paling banyak menyumbang nilai untuk perankingan kita nanti. Jadi perbaiki teknisnya mumpung itu sesuai dengan keahlian kita, sesuai dengan jurusan kita. Jadi saya pikir kita bisa bersaing di sana. Kemudian sudah saya jelaskan simulasi kemarin kelulusan P3K. Silahkan Bapak Ibu tonton video saya terkait simulasi kelulusan P3K-nya. Nanti kita akan bersaing dengan nilai ya, sesama peserta ya. Kalau K2 terlalu sombong kalau kita bilang cukup hadir saja dalam ujian. Seperti itu untuk K2. Jadi ini kita tidak bisa lawan untuk bersaing. Seperti itu. Jadi tonton saja ya, tidak perlu saya jelaskan lagi di sini. Nah, Bapak Ibu guru sekalian, jadi ini ya, pelajari PCK, kemudian pelajari SJT. Insya Allah besok kalau sehat atau lusa saya akan mulai bahas tips trik bagaimana mendapat nilai tinggi di ujian SJT. Kemudian nanti kita akan lanjut di PCK. PCK-nya nanti saya akan bahas umum dulu, kemudian saya menjurus ke mapel-mapel ya. Jadi untuk peserta P3K non guru, mohon maaf saya belum berani menyiapkan modulnya, modul belajar atau kumpulan soal untuk non guru ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin memesan soal, saya sudah buatkan beberapa soal untuk Bapak Ibu guru. Jadi tidak perlu lagi ikut bimbel ya. Bimbel di online itu hanya memberikan kita link, kemudian kita belajar sendiri di dalam. Kalaupun ada Zoom, itu hanya membahas beberapa soal Bapak Ibu. Jadi di sini sudah sesuai kisi-kisi terbaru, saya sudah update ya, ratusan soal, jawaban dan pembahasan. Jadi di dalam ebook ini atau PDF ini sudah ada ratusan soal. Soalnya terdiri dari PCK per mapel ya. Setelah itu ada SJT, kurang lebih 190-an soal SJT. Kemudian ada manajerial, ada sosiokultural. Yang saya tidak kasih itu adalah pertanyaan wawancara yang 10 nomor ya. Karena saya anggap pertanyaan wawancara itu mudah Bapak Ibu, sangat mudah untuk menjawab itu. Jadi tidak perlu. Jadi sosiokulturalnya juga sangat update. Silahkan Bapak Ibu nanti cek ya. Ini harganya Bapak Ibu. Jadi ini ya. Untuk subscriber, di luar subscriber beda lagi ya.
Kemudian silahkan Bapak Ibu rasakan sendiri dan buktikan sendiri setelah belajar. Saya garansi minimal mirip soalnya Bapak Ibu. Saya garansi, saya ulangi lagi, saya garansi minimal mirip soalnya yang Bapak Ibu akan hadapi nanti. Jangan beli soal ini lantas tidak dipelajari, itu sama dengan nol. Jadi saya berharap Bapak Ibu beli soal ini itu dipelajari secara maksimal ya. Jangan beli lantas tidak dipakai atau disimpan saja, itu tidak berguna sama sekali. Ya, ini artinya kita sudah berusaha ya. Dalam usaha itu ada doa juga, jadi usahakan ada usaha dan ada juga doanya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja. Jika ada pertanyaan silahkan bertanya. Ini baru beberapa soal yang sudah saya selesaikan ya Bapak Ibu. Baru 8 soal, ada PJOK, ada bimbingan konseling, akuntansi, guru kelas, bahasa Indonesia, IPA, IPS, baru itu yang selesai untuk saat ini. Insya Allah saya akan perbanyak lagi soalnya untuk persiapan Bapak Ibu nanti. Demikian, semoga bermanfaat, semoga belajarnya terarah Bapak Ibu. Jangan buang-buang waktu belajar sesuatu yang tidak sesuai dengan yang bakal keluar. Seperti itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.